Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Dan mana juga suaranya yang masih gemes sama hasil pertandingan kemarin. Aduh, masih botak dicari-cari ya. Sampai kemarin pas maraton hari Minggu ada tuh poster-poster botak. Lari-lari nonjok-nonjokin poster. Oh, Pak Niko hati-hati tuh kalau di Oh, jalan. Niko emang dicari kan. Kan Bung Harpa nge-posting tuh yang botak pertama siapa? Sebelumnya yang bikin kontroversi tuh. Pak itu. Oh iya, Pak Pak itu kan. Terus botak kedua si PG. si wasit. Nah, mungkin Pak Niko takut juga kali ya. Iya. Tuh, nah ini cukup rame ya kemarin sempat gua Rame juga, gue termasuk dibilang botak berikutnya. padahal masih berambut itu gila banget. Apa sih Mas yang menyebut? Gue sempat baca dari sisi lo bilang wasitnya cukup fair. Anjing, Panji anaknya udah kuliah belum? Itu kebangetan. Kita fokus ngomongin King Indo. Ini Mas Aryo dulu mau klarifikasi karena katanya Mas Aryo dibilang anti timnas lah, terus juga dibilang nggak suka timnas berprestasi. Padahal itu adalah potongan yang mungkin tidak didengarkan secara komplit, karena potongan-potongan komplit Iya, itu seperti potong. bahkan bisa membuat orang di penjara loh, bahaya. Tapi kalau kita ngomongin Mas Aryo, apa yang poin yang pengen lo ambil dari pembahasan soal itu wasitnya cukup fair selama 90 menit kemarin? Iya. Ya, gue memaklumi ya, banyak yang kecewa. Terutama banyak jebret media juga yang kasih masukan juga, yang Mas gue kali ini kecewa sama statement lo gitu. Ya gue bisa memaklumi karena mungkin apa yang gue katakan itu seperti tidak mempunyai empati gitu. Ketika satu Indonesia Lagi marah. menghujat, kok gue melihat dari sisi berbeda. Mungkin yang coba gue lihat adalah selama 90 menit yang gue katakan cukup fair. Maksudnya kan bukan keren wasitnya 100% benar gini, tapi cukup fair dalam artian sebelum pertandingan yang kita khawatirkan ini wasit bakal banyak merugikan kita ya. Kita bicara 90 menit dulu ya. Akan banyak merugikan kita, tapi di atas lapangan menurut gue itu tidak terlalu jomplang gitu dalam skop di mana kartu kuning pertama datang buat Bahrain, lalu pelanggaran-pelanggaran juga ada yang 50-50, ada satu mungkin yang merugikan ketika strike bertabrakan seolah-olah itu menjadi kesalahannya dari pemain Bahrain, tapi akhirnya diberikan seperti jambol ya atau drop ball yang kayak gitu. Itu mungkin yang salah satu yang patut dipertanyakan gitu. Cuman secara overall 90 menit gue melihatnya tidak ada keputusan yang gue anggap merugikan untuk timnas kita gitu. Tapi untuk yang 90 menit tambahan ke atas, 90 menit ke atas ya memang berlebihan gitu. Ketambahan waktunya memang berlebihan. Cuman ya wasit kan punya pertimbangan masing-masing ya untuk menambahkan tambahan waktu itu yang misalnya dari 96 dia mau tambah 97, 98 itu kan mutlak menjadi hak prerogatif wasit untuk memberikan berapa waktu yang dia butuhkan untuk menyudahi sebuah permainan. Ya memang menyebalkan dan itu terjadi dalam sepak bola, pastinya akan menyebalkan. Tapi yang coba gua sampaikan adalah kalau misalnya kata-kata gua yang dianggap tidak punya empati, ya mungkin ya gue minta maaf lah sama yang merasa itu. Tapi kalau yang tahu gue selama 4 tahun di DPI, selama dimanapun gue berbicara kan gak pernah gue menjelekkan timnas Indonesia. Gue selalu mendukung timnas Indonesia. Kalau ada debat tentang timnas Indonesia naturalisasi, gue pasti ditaruh di kubu di mana yang gue pro urusan naturalisasi lah, apapun yang berhubungan dengan timnas Indonesia gue selalu di posisi yang pro gitu. Jadi ya kalau ucapan gue ternyata membuat kecewa, terutama jebret tim ya di DPI, ya gue minta maaf kalau ternyata penangkapannya seperti itu. Tapi kalian tahu gue pasti tahu lah, gue nggak bermaksud untuk membuat something yang tendensinya adalah menunjukkan kepada ketidaksukaan pada timnas Indonesia. Jangan Intinya sama-sama kalau nunggu handuk. Apa? Ada Oh iya. handuk. Ya intinya kalau menurut Mas Aryo 90 menit awal itu kelihatan wasitnya masih terlihat tidak mencurigakan dan berjalan sepertinya fair-fair saja. Mungkin baru terlihat mulai ada kecurigaan itu setelah babak tambahan waktu ya. Jadi mungkin netizen juga melihatnya lebih kepada Mas Aryo bilang selama 90 menit itu satu pertandingan, padahal mungkin maksudnya 90 menit itu waktu normalnya. Yang mulai ada kecurigaan itu mungkin bisa dibilang waktu 90 menit plus-plusnya, termasuk ya itu kalau secara rules emang sudah dijelaskan kan memang wasit boleh memberikan tambahan di luar waktu edit time ya. Tapi memang yang gue selalu menjadi pertanyaan gue memang kemarin adalah atas urgensi apa dia menambahkan 3 menit itu kan. Karena
gue nggak merasa ada pelanggaran yang pantas ditambahin jadi 3 menit, ada delay bola yang pantas ditambahin 3 menit. Jadi gue merasa tetap ada kecurangan. Tapi gue juga bilang kalau memang kemarin juga ada banyak yang dari siapa si Dex ya kalau nggak salah apa di breakdown beberapa yang breakdown juga pandit-pandit di luar DPI juga gue sempat baca dari sisi rulesnya laws of the game-nya mungkin oke, itu secara fair. Tapi gue melihat dari sisi kefairnessnya dari sisi lain ya karena dari awal memang gue melihat dari si wasit ini ada aja menurut gue udah salah gitu kan. Lo wasit antara Asia Tenggara lawan Asia mana Barat ya. Asia Barat. Ya ini mungkin yang harus diperjuangkan sama PSSI. Ya ini yang kan bias ya. kalau kita bicara untuk diteruskan di kualifikasi 3 round 3 ini emang sulit karena kita nggak mungkin dapat wasit dari Jepang karena Jepang ada di grup kita. Nggak mungkin dapat wasit asal Australia karena Australia ada di grup kita. Jadi ya sisanya kalau Asia Barat yang lain Asia Timur tinggal Korsel. Cina pun nggak bisa juga karena ada satu grup sama kita. Korsel yang dari Asia Timur. Sementara dari Asia Barat, ya kalau terbukti dalam beberapa kesempatan merugikan kita terus, nah ini sebaiknya menjadi concern dari PSSI melakukan protes. Protes yang diajukan PSSI kan juga poinnya 2 kan. Satu adalah perpanjangan waktunya. Betul. Yang kedua adalah penunjukan wasit dari Asia Barat. Jadi memang 2 itu yang menjadi protes dari PSSI. Tambahan waktu yang dianggap tidak wajar dan juga wasit dari Asia Barat. Dan tiga pertandingan kita kan semuanya dari Asia Barat ya. Betul. Dari pertandingan lawan si siapa? Arab Saudi, Australia. Arab Saudi Jordan kalau nggak salah. Iya. Australia dari Timur Tengah semua lah. Australia Qatar ya. Australia Qatar dan kemarin dari Oman. Jadi ya kalau memang dalam 3 ini wasitnya dianggap merugikan kita, ya itu menjadi concern juga dari PSSI. Kita harus fight untuk mendapatkan wasit di luar region itu. Asia Tengah misalnya dari India, Asia Selatan dari India misalnya, Asia Tengah Kirgistan, Tajikistan yang kayak gitu-gitu, Uzbekistan atau Asia Timur. Tapi yang itu pilihannya tinggal Korea Selatan. Itu dari sisi teknis pertandingan lawan Bahrain kemarin ya. Kita sekarang akan membahasnya dari sisi menghadapi Cina nih. Kita udah harus move on melihat ke depan karena mungkin juga dari sudut pandang yang lain beberapa pandit juga atau dari teman-teman football enthusiast gue sempat baca kalau kemarin kita bisa killing the game ya mungkin kita bisa menghindari kecurangan atau tindakan yang mencurigakan itu ya. Mungkin memang caranya kita harus naik level lagi seperti Jepang, Korea ataupun tim Australia. Memang kita untuk bisa lolos dari sini ya harus nunjukin kita harus killing the game, harus meraih hasil yang meyakinkan. Jadi celah untuk ada kecurangan atau di saat yang memang posisinya 50-50 dicurangin itu lebih susah dibandingkan kita bisa meraih hasil yang lebih meyakinkan kayak Jepang ataupun tim-tim yang memang sudah berprogres nih. Kita ngomongin lawan Cina nih, ini tidak adanya siapa nih, kehilangan Sandi dan juga Jordi nih. Bagaimana peluang Indonesia lawan Cina nih menurut kalian? Gua rasa terbuka lebar sih ya untuk bisa dapetin 3 poin karena Cina sendiri pun juga akan kehilangan beberapa pilar utamanya. Kayak contohnya si top skornya si Wule nggak dibawa di kali ini nih, di bulan ini dia nggak dibawa karena cedera, dan di pertandingan kemarin lawan Australia gue juga nonton dia juga kehilangan fullback andalannya. Jadi gua rasa peluang kita untuk bisa raih 3 poin perdana di grup ini terbuka lebar. Dan juga kalau ngomongin squad kita kemarin lawan Bahrain kan juga gua rasa ada jeleknya, tapi jeleknya cuma di 30 menit pertama ya. Gua rasa setelah kita kebobolan sekalipun kita juga mainnya langsung berkembang sampai akhirnya ada pergantian pemain. Gua rasa itu kita mainnya malah makin berkembang lagi. Kita malah makin nyaman nguasain bola dan beberapa peluang bisa kita selesaikan sampai akhirnya terjadi gol si Rafael Strike kayak kemarin. Jadi gua rasa kalau dari segi level permainan kita juga udah meningkat banget. Tinggal gimana caranya gua ngeliat sih kalau evaluasi dari pertandingan lawan Bahrain itu gimana caranya memanfaatkan peran dari Tom Haye lebih maksimal lagi. Karena bola kerap kali nggak nyampe sampai ke dia gitu ibaratnya di pertandingan kemarin. Dan juga pemilihan backline gue rasa akan jadi sangat tricky Mas Panji. Tapi gue bakal senang banget kalau seandainya backline yang akan diturunin pertandingan besok itu adalah backline yang start di pertandingan di babak kedua lawan Bahrain, yaitu Hilhers, Rido dan juga Jai Idzes. Karena gue rasa 3 ini adalah 3 komposisi terbaik untuk lini belakang kita saat ini sih. Berarti lo harus mengakui nggak kalau kemarin STY ada sedikit blundernya dengan mencoba lagi eksperimen seorang Jordi Amat yang kemarin menurut gua nggak work sama sekali di sana. Jadi dari sisi backnya kita jadi ada agak sedikit shaky dan untuk build up-nya pun juga kelihatan tadi nggak ada fungsinya juga main Jordi Amat kan untuk build up ya. Iya. Tapi gua ngelihat ada perubahan yang signifikan dari strategi Sintayong terutama di 30 menit pertama.
30 menit pertama kita memang sulit untuk bisa megang bola. Jadi siapapun back tengahnya, gue rasa akan sulit juga. Maksudnya nggak akan terlihat bebas seperti di babak kedua. Karena pressingnya Bahrain emang waktu itu bagus banget loh. Mereka tahu kita akan tampil luar biasa ketika kita punya kemampuan untuk bisa melakukan sequence operan 5-6 operan, itu kita akan megang permainan. Dan itu coba dihentikan oleh Bahrain pada waktu itu. Mereka coba bola sentuhan pertama kita, kedua udah langsung di press. Kita nggak bisa keluar dari permainan itu sama sekali. Kita masuk ke sepertiga lawan aja sulit karena pressing yang begitu luar biasa, kontrol bola yang bagus dari Bahrain dan juga first touch mereka yang bagus. Tapi kan Sintayong akhirnya mengubah in game situation, dia ubah lebih coba tarik ke belakang, bola dimainin di lini pertahanan kan, lama di pas, dioper Jadi ke direct, kan? dioper ke Itses, baru dioper itu untuk pelan-pelan mencoba menarik pemain-pemain Bahrain ke kotak kita sampai ada 7 pemain yang bisa masuk ke kotak kita, baru kita mencoba untuk bisa melakukan serangan dan itu works. Mulai ada peluang-peluang lagi, mulai masuk ke sepertiga lapangan lagi. Emang umpan-umpannya kurang akurat di awal-awal, skemanya sudah berjalan. Tapi akurasi operan untuk melakukan sebuah counter dan transisi itu tidak sempurna sehingga tidak bisa melakukan transisi. Babak kedua, untungnya pressing Bahrain tidak sebagus ketika mereka babak pertama. Dan kita juga langsung berubah kan. Dan babak kita kedua. berubah dan itu memungkinkan kita untuk berubah, megang bola dari bawah, keluar dari permainan, menciptakan chance demi chance dan itu yang gua rasa harus coba dimanfaatkan oleh Indonesia ketika melawan China. Ambil inisiatif serangan, mencoba melihat dulu. Kalau biasanya kan di 2 pertandingan lawan Australia, lawan Arab Saudi, kita langsung ngegas di awal kan. Kemarin kita nggak bisa ngegas karena memang dilimitasi pergerakannya oleh Bahrain dengan pressing yang begitu kuat. China gaya mainnya nggak melakukan pressing seperti itu. Jadi kemampuan kita untuk bisa membongkar pertahanan terlebih dengan cukup terbukanya lini dari semua lini dari China ya. Mereka terlalu banyak ruang yang diberikan. Terlalu banyak ruang orang untuk bisa masuk ke dalam wilayah pertahanan mereka. Itu yang harusnya bisa jadi isu yang bisa dimanfaatin oleh Sintayong di pertandingan besok. Kalau untuk Sunny Walsh, apakah ini mainkan kemarin seperti Eliano debutnya atau Asnawi ada potensi untuk main di bek kanan? Gua rasa ada Kita lihat ya potensi perkiraan formasinya. sangat besar dari Asnawi ya. Gue malah ngeliat Asnawi punya potensi banget untuk diturunin di pertandingan kali ini karena kita butuh kemampuan dia untuk nyisir area kanan. Karena kan kalau dari segi pertahanan juga penyerangan dia sama baiknya gitu kalau menurut gue. Dan juga kalau dari segi match fitness, Asnawi di klubnya juga lagi dalam performa yang bagus banget mas. Di 7 pertandingan terakhir selalu jadi starter, selalu di area kanan dia nyaman dimainin mana aja, back kanan dimainin, gelandang paling kanan dimainin, bahkan terakhir juga jadi sayap kanan. Jadi gue rasa peran dari Asnawi akan sangat dibutuhkan di sana. Dan kenapa gue nggak milih Eliano Reinders untuk pertandingan besok lebih karena ini sih. Gue ngeliat dia secara postur kan bukan yang tinggi-tinggi banget ya. Asnawi juga sebenarnya nggak tinggi banget, tapi kalau dari segi agresi dan juga untuk duel-duel, kayaknya gue lebih prefer Asnawi ada di sana gitu. Karena kita butuh banget ada pemain seperti itu di sana. Dan untuk pertandingan besok, gue rasa kalau sampai Sandy Walsh nggak fit untuk bermain, that's why gue lebih pilih si kemampuan Asnawi menyisir area kanan sih. Seandainya Sandy Walsh beneran cedera ya. Dan Kalau untuk nggak main. kalau nih dari pernyataan dari seorang STY terkait kondisi pemain dan adaptasinya di Cina ya. Selain Ahmad dan juga Sandi, mungkin semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah dan mungkin hanya adaptasi waktu sama cuaca. Cuaca di sini agak berbeda dengan sebelumnya. Lo kan pernah sering ke Cina, Mas? Lu dong yang dibilang Koko. Koko apa mas? Baju kali kok. Ini kan kita biasanya kemarin dapat cuaca yang lumayan agak panas ya. Lo sekarang gimana kita di Cina nih? Yang pasti lebih dingin, tapi kan pemain kita kan pasti nggak itu dengan cuaca itulah. Dingin ya? Pasti terbiasa dengan itu. Ya mungkin humidity. Humidity-nya lumayan lah. Ya yang layak menjadi concern, tapi ngelihat permainan kemarin gue cukup optimistis lah. Tadi kalau gue ngelihat line up-nya lagi boleh, Ger? Boleh dong. Witan Line up bakal main lagi. di situ atau Kalau Malik gue lagi. Malik Rizaldi Rizaldi, coba lagi. Malik Kemarin bagus Rizaldi sih kemarin debutnya. bagus banget mainnya. Ini gue setuju Hilgers bisa di kanan, si Rizky Ridho, ya gue juga setuju dia sebagai starter. Di Persija berapa kali dia juga main di posisi ya, di back kiri juga. tengah. Hilgers juga berapa kali main di posisi itu, bahkan Itses juga bisa ke kanan. Walaupun kemarin dia lebih tenang dan lebih kayak ajak ketika main di tengah ya. Lebih nyaman. Si Itses lebih nyaman gitu. Verdong pasti di kiri. Gue setuju dengan Reinders karena kemarin dia nunjukin ketenangan dalam defense, dia bisa membantu dengan cepat. Walaupun posturnya memang tidak setinggi Sandy Walsh, tapi dia punya kemampuan untuk lompat yang cukup
apik lah. Berapa kali kemarin dia bisa ngebuang bola dari crossing yang dilepaskan, sehingga cukup optimistis gue dengan Reinders start di posisi itu. Jenner sama Hai, gue lebih prefer mungkin kali ini Nathan. Kemarin Jenner agak hilang ya maksudnya ya. Iya, nggak agak kelihatan nggak ini sedikit kelihatan kemampuan untuk berantemnya di lini tengah. Walaupun Nggak golnya dari terli- dia ya umpannya deflect itu Iya, dari Jenner ya. Iya, umpan apa yang dia biasa main kerasnya itu tidak terlalu kelihatan, dan kemampuan kreativitinya juga terlimitasi kemarin. Gua lebih prefer mungkin Nathan di posisi itu untuk menemani Tom Hai. Sementara di depan kanan gua impress banget sama penampilan Malik Rizaldi. Selalu kita singgung-singgung Jal di mana-mana kita singgung ini pemain emang layak mendapatkan kesempatan. Apa yang dia tawarkan di Madura, sekarang di Persebaya, dan kemarin di Timnas sama sekali kayak nggak ada gerugi-geruginya gitu ya. Bagus nih. Dia Untuk ukuran debut bagus banget sih. sempat dipanggil 2 kali tidak dimainkan, dia nggak patah semangat, dia buktiin di penampilan ketika dia mendapat kesempatan. Dan STY kan selalu memberikan kesempatan pada pemain yang kalau gue kasih kesempatan lo bisa buktiin, gue kan lo pakai terus gitu. Nah, gue rasa ini momentum juga. Cuman kan STY balik lagi ya, pemilihan pemainnya nggak pernah bisa kita tebak kan siapa yang nanti akan menjadi starter. Nggak banyak yang mengira Jordi Amat akan menjadi starter, tapi ternyata kemarin menjadi starter. Malik kemarin nggak ada yang mengira dia bisa menjadi starter. Cuman pergerakan dia yang membuat dia berani melawan siapa, berani minta bola ke pemain siapapun, makanya dia sering dapat operan, berani untuk berduel bola atas bola bawah. Jadi gue rasa pemain untuk nunjukin itu layak diberikan kepada Rizaldi. Dan gue ngeliat China ini dalam 3 pertandingan terakhir lemah bangetnya dari segi set piece, juga lemah banget sih Mas. Dalam artian mereka selalu kebobolan dari set piece. Sedangkan timnas Indonesia kita kalau ngeliat dari ronde 2 pun juga banyak banget sebenarnya gol dari set piece. Vietnam home and away, di home lawan Filipina kita golin juga dari set piece. Gue rasa ini bakal jadi peluang untuk bisa kita manfaatin gitu pertandingan besok, karena kita set piece taker kita si Tom Haya juga set crossingnya sebenarnya bagus banget. Di Almer City juga ngelakuin itu bagus banget, tinggal nggak ada yang nyambut aja. Tapi gue ngeliat pertandingan besok, entah kenapa gue ngerasa kita punya potensi banget untuk bisa nyakitin China tuh dari segi set piece, karena kita punya potensi dari si posturnya Jai Itzes, Mes Hilgers itu punya peluang banget untuk menangin duel. Dan gue rasa selain dari open play kita bakal lebih membaik ketimbang pertandingan lawan Bahrain, gue rasa kita bisa peluang besar juga nyetak gol dari segi set piece, karena China begitu rapuh sebenarnya pertahanan mereka itu. Iya, 2 gol dari Jepang, Australia, Arab Saudi juga dua-duanya set piece. Itu kan ngebuktiin mereka posturnya tinggi-tinggi, tapi positioningnya nggak bagus. Positioning Cina tuh Gedong. gedong. Gede-gede sih emang sebenarnya. Iya, badannya gede-gede loh. tegap memang. Secara overall mereka tinggi-tinggi pemainnya. posturnya bagus Cuman ya itu positioning dia. Gol pertama Jepang Endo kalah tinggi loh sama mereka. Duel, Tapi, bebas. Tapi dia begitu bebas bisa nyundul. Ya, Itzes kan membuktikan itu lawan Vietnam waktu itu, dan berapa kali corner kick ya harus kita manfaatin, karena ya tadi Rizal bilang terbukti China salah satu titik lemahnya adalah itu, dan juga wing yang terlalu narrow. Wing yang terlalu dalam itu yang bisa kita manfaatin. Jepang banyak masuk dari kiri. Minamino masuk dari situ, Kubo bisa masuk dari situ, Mitoma bisa masuk dari sayap. Pemain Australia juga banyak yang bisa masuk dari sayap. Arab Saudi pun melakukan itu. Jadi yang harus kita manfaatkan jelas bola-bola mati. Walaupun golnya Cina juga dari bola mati loh. Jadi bahaya juga bola mati. Lawan Arab ya. Ketika lawan Arab bola mati juga. Ketika lawan Australia itu juga sundulan. Bola Dari mati kiper. enggak. Bola dari jauh. Second Dari ball jauh gitu dia kontrol, ditembak. Jadi kipernya itu juga punya kemampuan untuk ngelepas bola dari belakang yang sangat bagus. Kecepatan pemain depannya juga cukup bagus. Tapi gua nggak khawatir dengan defense kita. Karena ketika open play, defense kita luar biasa. Sulit untuk ditembus. Butuh bola-bola set piece untuk bisa menjebol gawang kita. Jadi ya untuk nyerang set piece harus kita bisa manfaatkan, sama kemampuan pemain-pemain sayap.